Ya, materi selanjutnya di sesi akhir training online mikrotik membahas tentang wireless repeater ya, dan nanti ada materi yang lainnya. Jadi kita coba dulu apa yang disebut dengan wireless repeater. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan wireless repeater itu salah satu metode untuk menangkap sinyal sebenarnya. Jadi contohnya kita punya sinyal tethering dari HP ya, simpelnya ya. Kemudian kita akan koneksikan atau kita akan tangkap lagi dengan mikrotik. Jadi wireless repeater ini sebenarnya menjembatani gitu ya, atau meneruskan sinyal gitu ya. Jadi ini meneruskan. Jadi topologinya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini sumber internetnya bebas, nanti bisa dari HP, dari modem ya, atau dari yang lain. Hanya pas nanti mikrotik akan menangkap di sini. Mikrotik akan menangkap sinyal HP berdasarkan SSID-nya. Jadi misalnya ini SSID-nya adalah padepokan IT. Nah, nanti akan scanning oleh wireless LAN mikrotik menggunakan metode station. Jadi nanti mikrotik di sini sifatnya adalah station. Setelah ditangkap, nanti di dalam mikrotiknya kita bisa sebarkan lagi ya. Ya kalau mikrotiknya ada 2 interface wireless nanti bisa langsung. Tapi kalau mikrotiknya tidak ada interface wireless 2 bisa menggunakan fasilitas yang namanya virtual access point. Jadi seperti bridge juga sama gitu. Hanya bedanya kalau virtual access point kan dia menambah seolah-olah satu interface jadi banyak SSID nantinya. Nanti kita akan teruskan juga selain ke wireless nanti kita teruskan ke jaringan LAN, beberapa LAN. Jadi nanti area WiFi ini sebenarnya sumber internetnya dari mana? Yaitu dari sini. Dari tethering nih ya. Nah, kira-kira apa saja membuat wireless repeater ini? Jadi pastikan untuk di sisi perangkat ya, itu mempunyai mikrotik yang ada wirelessnya. Jadi kalau menggunakan router board ya nggak bisa ya. Maksudnya untuk menggunakan virtual box itu nggak bisa karena tidak support di wireless. Jadi perangkat yang digunakannya itu adalah yang pertama mikrotik yang ada wireless, yang mempunyai wireless. Kemudian yang kedua ada sumber internetnya. Nah ini cukup 2 saja sebenarnya perangkatnya. Selainnya ya nanti untuk di klien ya. Oke, ini langkah konfigurasi secara sistemnya ya. Jadi kita harus mengaktifkan wireless dan setting mode station di perangkat mikrotiknya. Kebetulan saya sudah mempunyai mikrotik yang punya wireless ya ini. Nah, ini kan saya menggunakan tipenya RB 951 ya. Jadi ini sudah punya satu perangkat wireless di sini. Nah, ini. Tapi posisinya adalah nonaktif, jadi belum saya aktifkan. Nah, jadi mohon maaf kalau untuk sesi kali ini saya hanya bisa mendemokan ya. Jadi teman-teman belum bisa praktek bareng ya. Jadi karena ini keterbatasan perangkat. Tapi kalau yang mempunyai router buat wireless-nya boleh ya. Kalau yang punya RB951 bisa mengikuti ya. Ini step by step-nya. Oke, saya langsung praktek saja ya. Jadi teorinya kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi wireless repeater itu hanya menangkap sinyal dan meneruskan. Nah, langkah pertama saya mengaktifkan wireless LAN nih. Ini saya aktifkan. Nah, jadi ketika wireless LAN ini aktif, maka otomatis nanti bisa berfungsi sebagai wireless. Kemudian kita setting dulu ya. Jadi setelah ini aktif, kita double klik kan. Nah, ini misalnya kita kasih nama wireless LAN satunya dijadikan sebagai repeater ya. Repeater atau penangkap sinyal.
Oke, kemudian masuk ke menu wireless di sini. Modenya pastikan untuk menangkap sinyal, ini kita pilihnya adalah station. Di station itu untuk bekerja mikrotik menerima ya, menerima sinyal dari sumber internet yang lain. Kalau untuk menyebarkan itu artinya adalah bridge ya, AP bridge. Itu AP bridge artinya menyebarkan. Jadi mikrotik sumber internetnya dari kabel, dari port. Nah, mau difungsikan sebagai wireless. Ini kita setting bridge. Tapi pada kali ini kita akan setting adalah station. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan kita sudah setting station. Kemudian langkah selanjutnya kita akan lakukan scan ya. Scan terhadap jaringan yang ada. Gitu. Jadi kita scan dulu jaringannya. Kita coba start ya. Start ini jadi mencari area-area WiFi yang akan kita scan. Nah, jika memang tidak ada WiFi yang kita scan, berarti perangkat itu belum kita aktifkan portable hotspotnya. Nah, dalam hal ini yang akan kita menjadikan sumber internet ini adalah HP ya, handphone saya. Jadi handphone saya ini akan saya tetheringkan. Nah, nanti akan muncul di sini SSID-nya. Jadi sebentar saya aktifkan dulu untuk portable hotspotnya ya. Jadi namanya adalah nanti kalau udah saya aktifkan itu namanya IT Digital. Oke. Terus sebelum kita melakukan scanning, pastikan kita mengetahui password daripada portable hotspot kita ya. Nah, jadi di langkah sebelumnya ya, sebelum masuk ke scanning, sebenarnya di sini kita harus membuat dulu satu akun. Akun yaitu akun password di wireless ini. Jadi nanti menunya ada di menu wireless. Nah, di sini ada security profile. Kita tambahkan dulu security profile untuk akun password sumber internetnya ya. Jadi di sini adalah password HP-nya. Password HP lah saya kasih nama ya. Jadi bukan password untuk diberikan ke user, bukan. Tapi di sini adalah password dari HP-nya itu sendiri. Oke, kita pilih dynamic key. Ininya kita checklist teknologi wireless-nya ini ya, untuk security-nya. Nah, di sini kita isikan password HP-nya. Jadi jika password-nya nanti benar, tidak keliru, maka otomatis akan bisa melakukan wireless repeater. Nah, ini udah ada ya. Kita bikin akun security-nya. Nah, kembali lagi ke menu wireless. Kemudian kita pilih WiFi interface. Kita scan lagi ya, sekali lagi scan. Jadi modenya pastikan station, kita scan lagi. Start. Nah, di sini sudah ada IT Digital. Ya, ini ya. Nah, jadi yang akan kita scan itu adalah sumbernya ini, sumber internetnya. Ini banyak sekali Wi-Fi yang berada di area kita. Tapi kita akan pilih ini, karena ini adalah HP saya. Kalau sudah, ini kita klik ya, klik. Kemudian kita pilih connect. Nah, pastikan di sini security profile-nya pilih dulu ke akun tadi yang kita buat, yaitu password HP. Jika security profile-nya tidak dipilih ke sini, nanti nggak akan connect. Kalau sudah, kita pilih apply. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Hasilnya kita lihat. Nah, di sini pastikan kalau username dan password-nya betul, di sini statusnya ini. Connected to ISS ya. Jadi artinya sudah berhasil terkoneksi ke wireless portable hotspot-nya. Nah, jadi di sini statusnya running. Hanya pada proses di sini masih
belum bisa kita mendapatkan IP dari perangkat kita, HP kita. Kenapa? Karena kita belum setting DHCP client ya. Jadi untuk mendapatkan IP dari wirelessnya, kita perlu setting DHCP client. Jadi caranya masuk ke IP DHCP client, tambahkan ya sini. Interface-nya sumbernya dari wireless repeater ini. Karena sumber internetnya sekarang menggunakan WLAN 1 repeater. Kalau sudah kita apply ya. Nah, sampai akhirnya statusnya di sini terlihat, teman-teman. Jadi ada 2 internet aktif yang bound. Jadi kalau yang ini adalah dari kabel Ether 1 ya, dengan IP-nya 110. Sedangkan ini wireless repeater ini IP-nya adalah 192.168.43.140. Ini dari Telkomsel. Jadi kalau kita lihat di menu DHCP status, nah di sini sudah terkoneksi dengan gateway-nya adalah 192.168.43.214 ya ini. Ini gateway-nya. Oh ini IP address-nya. Ini gateway. Nah, sampai tahap di sini sebenarnya MikroTik kita sudah jalan ya, mendapatkan sinyal dari wireless. Jadi nanti bisa diteruskan ke perangkat lainnya. Kita coba buktikan aja ya. Jadi ini kan ada 2 interface. Kita coba buktikan kalau sekarang kita ping kedua-duanya ini pasti normal ya. Ping google.com. Nah, ini karena 2 ISP-nya berjalan bersamaan gitu kan. Jadi materi ini nanti terkait dengan materi load balance. Jadi kita akan langsung setelah selesai materi ini kita langsung ke materi load balance ya. Nah, kita coba nonaktifkan 1 untuk menguji bahwa interface-nya running atau tidak ya. Kita coba sebentar, kita session-nya di close dulu, close window, kita buka menu interface sama buka menu IP root. Nah, 2 aja kita monitoring di sini. Nah, di sini terlihat. Jadi yang pertama ini aktif. Kalau ini dari, saya kasih komen, ini dari IndiHome ya. Koneksinya dari IndiHome Telkom. Kalau yang DAC, yang ini, nah ini dari Telkomsel Broadband. Jadi kita coba putus yang IndiHome-nya dulu. Kita putus ya. Kita masuk ke menu interface. Nah, ini masuk ke menu Ether 1. Nah, ini saya putus. Saya coba X ya. Tapi nanti kalau saya X di sini, sebentar. Tim NIDS-nya nanti putus atau enggak ya? Tapi kita coba aja dulu ya. Ini karena saya menggunakan 2 koneksi. Kalau nanti putus nanti saya konekkan lagi. Saya coba X dulu. Nah, di sini berarti Telkom sudah putus ya jalur Telkomnya. Di backup oleh jalur Telkomsel Broadband gitu ya. Kita coba ping lagi. Ya, ini. Sebenarnya dalam tahap ini failover-nya udah berfungsi, tapi kita sebenarnya failover-nya belum sempurna sih berfungsinya ya. Karena kita belum aktifkan yang namanya fungsi check gateway ping. Jadi ketika ada salah satu jalur ISP putus gitu ya, dia otomatis akan selalu membackup koneksinya. Nah, sebenarnya parameter untuk failover itu sangat simpel settingnya. Jadi nanti tinggal mengaktifkan aja di sini. Jadi di parameter ini kan ada check gateway ya. Nah, ini check gateway ini kita aktifkan. Posisinya ping. Jadi artinya akan mengecek setiap 10 detik sekali ke router. Koneksinya router itu menyala terkoneksi atau enggak. Kalau misalnya dalam 10 detik pertama tidak terkoneksi, nanti dinyatakan belum putus, dinyatakan tidak aktif. Nanti ngecek lagi 10 detik berikutnya. Kalau 10 detik berikutnya tidak aktif, baru dinyatakan putus. Itu fungsi check gateway ping itu seperti itu. Nah, begitupun nanti yang ini, yang dari Telkom juga sama. Ini pun harus di
aktifkan check gateway. Tapi di sini kenapa tidak aktif? Karena default route-nya nanti akan kita buat manual ya. Nah itu kelemahan DHCP client itu kalau kita menggunakan sistem DHCP, ininya kan dynamic. Jadi kalau dynamic itu tidak aktif ya rule ininya. Nanti kita edit. Nah jadi ini hanya saya membuktikan bahwa saya bisa terkoneksi ke internet tanpa melalui IndiHome ya. Ini tidak terpengaruh karena saya menggunakan broadband. Begitupun nanti kalau diaktifkan pasti akan connect lagi. Interface-nya saya coba aktifkan ya. Interface-nya saya aktifkan. Ya ini. Ya ini IndiHome-nya aktif lagi seperti itu. Oke, jadi wireless repeater-nya sudah jalan sebenarnya. Settingnya langkahnya cuma itu aja. Jadi kita mencoba untuk membackup koneksi. Jika ada salah satu jalur putus akan di-backup oleh jalur yang lain. Jadi saya review lagi ya. Jadi untuk tahapan membuat wireless repeater itu tahapannya ada beberapa langkah ya ini. Nah, jadi pertama mengaktifkan wireless station, mode station buat profil baru dengan security namanya password HP ya. Kemudian scanning, survei ke SSID portable hotspotnya, kemudian sebarkan kembali via LAN. Ya kalau menyebarkan seperti biasa, kita ether 2, ether 3, ether 4 yaitu mengarah ke LAN. Yang penting sumber internetnya dari mana gitu ya. Nah kalau yang membuat virtual AP ini saya nggak bahas dulu sekarang karena saya langsung fokus ke load balance-nya dulu ya. Jadi wireless repeater-nya sudah berjalan. Oke. Nah ini untuk konfigurasi dasar sebenarnya kalau yang ini. Ya kita kembali lagi ke mikrotik-nya. Ini mikrotik yang ini. Ya. Oke, demikian materi tentang wireless repeater. Jadi tahapannya saya review lagi. Pertama, untuk membuat wireless repeater, pastikan kita mempunyai mikrotik yang support wireless ya. Saya menggunakan RB951i. Kita aktifkan di menu interface, nanti di sini diaktifkan. Kemudian bisa lihat juga di menu wireless kalau udah aktif, atau di sini double klik boleh. Nah ini. Kemudian setting parameter station di bagian mode ya. Jadi modenya kita setting station. Kemudian setelah itu kita buat security profile dulu. Security profile untuk mensinkronkan password yang sumber internetnya ini. Kita buat security profile. Kemudian selanjutnya baru kita lakukan scanning. Ya. Scan, di sini ada menu scan. Nah, kita scan, start, nanti kita pilih channel mana atau SSID mana yang akan dijadikan sebagai repeaternya. Kemudian kita pilih connect, hasilnya nanti otomatis akan seperti ini ya. Oh, ini kan udah running, jadi nggak bisa double. Nah, ini connect to ISS. Kemudian setelah itu, cek ini pasti running. Kemudian kita setting IP DHCP client untuk mendapatkan IP dari provider tersebut. Ya. Jadi ini IP-nya adalah 192.168.43.140. Jadi sekarang saya sudah punya 2 koneksi internet. Jadi dari ether 1 ya, dari kabel sama dari wireless. Seperti itu. Demikian materi tentang bagaimana cara setting wireless repeater di mikrotik.